Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-15 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Pertama, perkataan yang baik. Banyak jenis perkataan yang baik. Yang pertama adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dalam Islam setidaknya ada 10 kalimat thayyibah yang diajarkan kepada kita, yang bisa kita rutinkan sesuai keadaan, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Pertama adalah bacaan subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Kombinasi dari 4 ini disebut dengan al-baqiyatus sholihah, yang sering kita baca, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Misalnya ada orang waktu masuk masjid tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, maka dia bisa membaca al-baqiyatus sholihat tersebut 4 kali sebagai ganti daripada sholat tahiyatul masjid. Demikian halnya saat mendengarkan ayat sajdah maupun di sela-sela takbir saat sholat Idul Fitri. Lalu bacaan yang kelima adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keenam hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketujuh astaghfirullahal azim. Yang kedelapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kesembilan adalah bacaan bismillahi tawakkaltu 'alallah, serta yang ke-10 adalah sholawat seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka apabila yang kita ucapkan ini kalimat-kalimat thayyibah, tergolong ucapan yang baik. Lalu yang kedua, termasuk kategori ucapan yang baik adalah doa. Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada Sayyidah Aisyah agar di bulan suci Ramadan beliau diminta memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena dalam riwayat lain ada tambahan karim, maka para ulama biasanya menambahkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika seseorang menjadi imam, maka anni diganti menjadi anna, sehingga redaksinya adalah fa'fu anna. Ini termasuk kalimat-kalimat yang baik, apalagi di bulan suci Ramadan merupakan bulan istijabut doa. Doa itu sangat penting kita ucapkan di bulan suci Ramadan. Termasuk ucapan yang baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Segala sesuatu yang masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk mengisi pengajian, termasuk berbagi ilmu, termasuk mengarahkan orang untuk berbuat baik, menghindarkan orang berbuat buruk, itu semua bagian daripada faliyakul khairan. Akan tetapi apabila kita tidak mampu bertutur kata yang baik, maka kita diminta untuk diam. Yang pertama adalah ucapan yang aslinya mubah, namun jika berlebihan berubah menjadi makruh. Dalam hadis disebutkan misalnya qila wa qala, orang yang terlalu banyak bicara, banyak pembicaraan, maka nanti banyak bicara itu bisa mendatangkan hukum makruh, bahkan nanti bisa mendatangkan ke hukum haram. Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang laporan kepada Rasulullah, ya Rasul, fulanah, yaitu seorang perempuan ini, dia itu tiap
pagi, siang selalu puasa, namun ketika malam dan malamnya aktif menunaikan sholat malam, namun dia itu suka menghina orang lain. Dalam bahasa hadis disebut salitoh. Orang yang setiap hari puasa, setiap hari sholat malam, akan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, semua orang terkena sasaran hinaannya. Lalu sahabat tersebut bertanya, bagaimana keadaan dia di akhirat? Rasulullah menjawab, dia masuk neraka. Orang yang aktif puasa, orang yang aktif sholat malam, namun ketika tidak mampu mengendalikan lisannya, maka mengakibatkan dia terjerumus di dalam api neraka. Apalagi jika orang tersebut tidak rutin puasa, tidak rutin sholat malam, tentu resikonya semakin besar. Maka di sini kita perlu menjaga ucapan. Jika memang tidak ada fungsinya, lebih baik diam. Lalu yang kedua, menyangkut berbuat baik kepada tetangga. Di dalam hadis banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh Rasulullah menyangkut berbuat baik kepada tetangga, yang ini kemudian dimodifikasi oleh para ulama dulu di Indonesia dalam bentuk perilaku sosial seperti berbagi makanan. Karena memang kata karim, fal yukrim itu maknanya adalah kedermawanan. Sehingga dengan demikian salah satu wujud kita berbuat baik kepada tetangga adalah berbagi kedermawanan. Apabila kita punya makanan, maka berbagi makanan. Apabila kita punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh tetangga, bisa digunakan. Entah itu lahan kosong untuk tempat parkir, atau sesuatu yang oleh tetangga itu bermanfaat. Itu juga masuk kategori memuliakan tetangga. Dalam satu kesempatan Rasulullah itu melarang, jangan biarkan anakmu keluar rumah, dia memakan makanan atau minuman, padahal engkau tidak mau memberikan makanan minuman kepada anak-anak tetanggamu. Artinya, apabila kita memiliki fasilitas hidup seperti makanan minuman, tidak perlu dipamerkan kepada tetangga, termasuk anak tetangga, karena bisa dikhawatirkan mereka kecewa dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, apabila ada tetangga berbuat buruk, suatu ketika Rasulullah itu dilapori, ya Rasul, saya ini punya tetangga, dia itu suka menyakiti aku. Rasulullah menjawab, sabarlah, sabarlah, sabarlah 3 kali. Setelah itu orang bersangkutan pulang, selang beberapa hari, sahabat tersebut datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, tetangga saya masih berbuat buruk, dan saya sudah tidak bisa sabar. Apa kata Rasulullah? Kalau demikian, maka bawalah keluar perabotan rumahmu, lalu taruh di depan rumahmu, dan setiap kali ada orang yang bertanya kepadamu, jawablah, tetanggaku telah menyakiti hatiku. Dari sini para ulama ambil kesimpulan, apabila ada tetangga yang melakukan tindakan-tindakan buruk, kita sudah bersabar, namun kemudian tetap tidak ada perubahan, maka diperkenankan melakukan hukum sosial, yaitu mencemarkan nama baiknya, menceritakan keburukannya agar menghentikan tindakan buruknya. Dari sini wajar apabila dalam beberapa kasus yang viral, ketika ada tetangga yang melaporkan tetangganya karena melakukan tindakan-tindakan buruk, maka efek jera, efek sosial ini legal secara syar'i. Apalagi ada hadis yang dikutip di dalam kitab sini, bahwasanya seseorang itu tergolong tidak beriman. Bahkan Rasulullah menyebut 3 kali, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman secara sempurna siapa? Malaya'manu jaroh bawaikoh, yaitu orang yang tidak membuat nyaman tetangganya dari perilakunya. Maka
kembali kepada prinsip awal, apabila kita memang tidak mampu berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk kepada tetangganya, berbuat zalim kepada tetangganya, dan sebagainya. Satu lagi adalah menyangkut tamu. Di dalam ajaran Islam ada 3 klasifikasi tamu. Pertama adalah pada hari pertama tamu disunahkan diservis, dikasih makanan minuman yang melebihi standar keluarga. Artinya apabila kita punya tamu dan tamunya tadi berkunjung hanya dalam kurun waktu sehari semalam, maka kita bisa menghidangkan hidangan-hidangan istimewa. Ini yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim ketika mendapatkan tamu, yaitu malaikat yang menyerupai jadi manusia, langsung disembelihkan seekor disembelihkan seekor binatang, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu ayam, entah itu apapun. Yang penting ada unsur spesial. Itu kalau tamunya memang hanya berkunjung 1 hari. Apabila berkunjung hari kedua, hari ketiga, maka menunya disamakan dengan menu normal. Kita kebiasaannya makan apa, minum apa, itulah yang disajikan. Adapun kalau yang ketiga, jika bertamu lebih dari 3 hari, kita boleh tidak memperkenankannya, dan seandainya kita memperkenankan, maka itu masuk kategori sodako. Tentu yang namanya sodako adalah sesuai kemampuan kita dan kita tidak perlu memaksakan diri. Di sisi lain, apabila kita yang bertindak sebagai tamu, maka dalam Al-Quran misalnya, Allah itu mengkritik para tamu Rasulullah ketika tidak bergegas pulang, padahal acaranya sudah selesai, sehingga Rasulullah mondar-mandir. Di situ ada satu kata kunci apabila kita jadi tamu, fa'idha ta'imtum fangtashiru wala musta'nisina li hadis. Apabila acara sudah selesai, seperti makan-memakan sudah selesai, ramah tamah sudah selesai, maka segera pulang dan jangan mengobrol di lokasi tersebut. Akan tetapi apabila tuan rumah memang menghendaki adanya obrolan-obrolan tersebut, maka tentu diperkenankan. Walhasil dari hadis ini kita punya satu kata kunci, yaitu wujud kita iman kepada Allah, wujud kita iman kepada hari akhir adalah mengejar pahala sebanyak mungkin dengan menggunakan tutur kata yang positif, menghindari tutur kata yang negatif, berbuat baik kepada tetangga terutama yang bersifat finansial, serta menghindari berbuat buruk kepada tetangga. Dan adapun kepada tamu, kita disunahkan untuk berbuat baik kepadanya jika dalam waktu maksimal 3 hari. Adapun kalau lebih dari 3 hari, menjadi pilihan kita apakah melanjutkan jamuan atau tidak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.